Sebelum jeda kita sudah membahas bagaimana sebetulnya mengelola dana jumbo ya di tengah volatilitas yang ada saat ini. Nah, tapi juga menarik jika kita melihat arah kebijakan, kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter seperti apa nih yang cukup mempengaruhi, utamanya mungkin bagaimana pengelolaan dana-dana yang boleh dikatakan cukup besar atau cukup jumbo ini. Ya, dengan total dana kelolaan kita saat ini cukup dekat ke level 40 triliun gitu. Kita memang sangat dipengaruhi macro trends gitu. Kita melihat sebenarnya cukup banyak pergerakan yang positif yang cukup mendukung pasar. Contohnya seperti likuiditas pasar yang sudah improve a lot, terutama kalau kita lihat mungkin dipengaruhi juga oleh jatuh temponya SRBI atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia yang sepanjang tahun ini kita note relatively ini ya lebih kecil jumlah penerbitannya dibandingkan dengan tahun lalu. Imbal hasil yang ditawarkan juga lebih kecil dan ini cukup memberikan ini ya perubahan pola likuiditas di pasar. Kembali ini ya cukup banyak ada tambahan investment di pasar obligasi. Contohnya kita melihat juga yield curve atau kurva imbal hasil yang sudah lebih steep, yang tadinya cukup flat sekarang tenor pendek itu imbal hasilnya lebih rendah, artinya ada apresiasi harga di situ. Majority dari ini ya fund yang kita manage itu ada di kelas aset yang diuntungkan oleh hal tersebut gitu ya. Kemudian juga kita melihat secara umum moneter kita itu lebih suportif terhadap pertumbuhan ekonomi gitu ya. Kita very appreciate untuk hal ini dan kedepannya kita juga tadi seperti kita bahas sebelumnya masih melihat ada ruang untuk tambahan support lagi dari sisi moneter dan kemudian mungkin untuk fiskal di second half ini hopefully bisa ada tambahan lagi gitu ya support terhadap ekonomi kita karena memang gitu ya secara global kita tahu ekonomi sedang cukup banyak challenge gitu ya. Nah, sampai sekarang sebenarnya relatively ekonomi Indonesia itu doing okay, terutama kalau kita compare dengan negara lain, dengan peers kita. Hopefully dengan tarif 19% yang mungkin akan diterapkan nanti itu cukup kompetitif dibandingkan dengan peers kita sehingga mudah-mudahan akan menumbuhkan investment gitu ya. Kita tahu mungkin hampir berapa puluh tahun terakhir gitu ya ekonomi kita itu didukung oleh consumption. Memang ini cukup resilient terbukti seperti sekarang contohnya. Namun untuk kita bisa tumbuh lebih tinggi lagi dari sisi investasi itu harus di-boost gitu ya. Dan untuk kita bisa menggapai hal tersebut, terutama untuk mungkin 2026 onwards, kita harus bisa jaga ekonomi kita di tahun 2025 ini. Salah satunya untuk dengan cara memastikan consumption kita itu cukup kuat gitu ya. Dan mungkin dari sisi moneter itu sudah kemarin ya beberapa kali turunkan suku bunga acuan, mungkin masih ada tambahan lagi. Likuiditas market ditingkatkan dengan jatuh temponya SRBI. Mungkin dari sisi fiskal kita bisa expect ada beberapa bantuan lagi untuk menjaga tingkat konsumsi Indonesia. Menarik jika kita membahas mengenai kondisi ekonomi kita begitu ya. Di kuartal pertama kita lihat berada di kisaran 4,87%, sementara besok gitu ya akan diumumkan untuk yang kuartal kedua yang mana diproyeksikan juga masih terjadi pelemahan atau perlambatan begitu ya. Mungkin di kisaran 4,8%. Bagaimana Anda melihat ini? Sebetulnya tadi Anda juga menyampaikan bahwa kita memang sangat bergantung pada konsumsi dan juga investasi begitu ya. Apa tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Oke, memang secara teoritis ada beberapa quick win gitu yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga level konsumsi dan juga meningkatkan gitu ya di tengah ketidakpastian ekonomi yang terjadi. Namun memang itu butuh waktu gitu ya, butuh waktu dan kita harus ingat hal ini sangat normal terjadi kalau menurut saya di tengah pergantian kepemimpinan yang terjadi. Saat ini kita mungkin masih dalam taraf konsolidasi secara umum gitu ya. Dan kita lihat progresnya sebenarnya cukup baik. Mudah-mudahan masyarakat bisa dengan cepat gitu ya menilai bahwa situasi ekonomi global memang cukup volatile, namun secara domestik itu kita sudah lebih kuat gitu ya. Mungkin ketersediaan dana dari sisi likuiditas itu sudah membaik. Kemudian kita ingat kemarin selain menurunkan suku bunga acuan, bahkan Pak Peri Warjio sendiri sudah istilahnya menekankan bahwa perbankan ayo disalurkan kembali gitu likuiditasnya, fungsi intermediarinya itu dipercepat lagi, diperbesar lagi penyalurannya, dan mungkin ini sekali lagi masih akan butuh waktu gitu ya. Dan kita juga bisa note istilahnya kita bisa berikan handicap bagi pemerintah. Anyway, memang global conditionnya itu sedang agak challenging.
Tapi hopefully di penghujung 2025 onwards, second half ini, kuartal 3 dan kuartal 4, kita bisa kejar pace kita gitu ya. Secara umum masih tumbuh, tapi mungkin ada kemungkinan gitu, ada kemungkinan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Tapi hopefully closing 2025 kita bisa catch up dan juga untuk kita bangun 2026 onwards supaya kita bisa punya ini ya, kondisi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Saya sih melihat memang ada kebutuhan gitu, ada kebutuhan yang cukup kuat supaya Indonesia bisa tumbuh di atas level 5% GDP dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Baik, di tengah proyeksi pelemahan ya kondisi ekonomi yang terjadi untuk kuartal kedua di tahun 2025 ini pengaruhnya terhadap strategi investasi di Sukor Asset Management seperti apa? Oke. Memang tadi ya seperti yang kita sampaikan, kita sangat menitik beratkan terhadap kondisi fundamental gitu ya. Memang jika data yang dirilis besok ada pace-nya itu sedikit lebih lambat dibandingkan dengan biasanya, menurut kita mungkin kemungkinan ada sentimen negatif yang bisa terrealisasikan gitu. Namun kita lihat sebenarnya secara valuasi kita masih sangat murah gitu ya. Kalau kita bicara equity market kita saat ini dibandingkan dengan peers, terutama untuk saham-saham yang masuk di IDX30 kemudian LQ45, itu masih sangat murah gitu ya, masih cukup murah dibandingkan dengan kebanyakan peers kita. Dan kalau dari bond market kita lihat liquidity pasar itu sangat kuat. Support dari bank sentral yang kita tahu sekarang menjadi pemegang terbesar untuk SBN kita itu juga masih sangat kuat, even di tengah volatilitas pasar. Contohnya seperti minggu lalu gitu, baru terjadi rupiah kita kembali sedikit melemah, relatif masih cukup strong dibandingkan dengan pergerakan US Dollar Index, namun ada pelemahan. Nah, di situ kita lihat support dari central banks masih sangat kuat gitu ya. Oke, kalau kita lihat tadi IHSG semua sektor berada di teritori positif, rupiah juga menguat begitu. Jadi mungkin kita ada optimisme ya besok ya tidak di 4,8, mungkin bisa saja di 4,9 ya, tapi kita sama-sama nantikan ya Pak Dimas. Lalu kita kembali ke membahas mengenai bagaimana sebetulnya Sukor ya melakukan penyesuaian di tengah situasi yang cukup menantang, artinya penyesuaian komposisi portofolio pada instrumen tertentu seperti misalnya obligasi pemerintah, lalu juga saham sektor yang cukup defensif dan juga instrumen pasar uang nih seperti apa untuk saat ini? Oke, jadi memang ya ada tahun 2025 ini memang cukup menantang gitu ya. Kita untuk alokasi aset harus lebih berhati-hati lagi gitu ya. Namun yang bisa saya sampaikan adalah sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan alokasi efek yang kita lakukan, tidak terlalu drastis juga karena tadi ya kalau kita lihat sebenarnya fundamental perusahaan-perusahaan di Indonesia itu relatif masih sangat sehat, bahkan kalau kita bicara valuasi itu sudah cukup banyak yang sebenarnya nggak terlalu jauh dari COVID level gitu, atau bahkan belum terlalu lama kemarin nggak terlalu jauh dari GFC level gitu ya, karena kita masih menanti memang untuk beberapa saham yang mungkin secara valuasi itu masih murah, itu masih belum unlock value-nya. Kemudian untuk alokasi pasar obligasi tadi seperti yang saya sampaikan, memang coming to 2025 kita sempat perpanjang durasi lumayan gitu. Kita melihat ada potensi contohnya perubahan yield curve yang tadinya very flat menjadi lebih steep dan alhamdulillah sekarang terjadi gitu ya. Namun coming into third quarter dan second half kita melihat volatility masih kembali mungkin terjadi gitu ya ke depannya, dan ada sedikit perubahan, contohnya seperti untuk durasi portfolio kita sedikit perpendek dibandingkan dengan sebelumnya, rating kita sedikit tingkatkan, mungkin tidak major gitu ya, tapi ini juga terkait dengan profit taking yang dilakukan, dan kedepannya kita istilahnya mempersiapkan likuiditas jika terjadi koreksi, kita siap untuk masuk kembali ke pasar, sehingga bisa mengoptimalkan potensi imbal hasil yang terjadi gitu. Namun sekali lagi yang bisa saya sampaikan adalah sebenarnya perubahan drastis itu masih tidak terjadi karena tadi kita lihat secara fundamentalnya belum ada perubahan yang terlalu besar terjadi.